Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Shalom sahabat Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Harapan saya sudah diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, khususnya pada hari Natal ini. Tema kita adalah damai sejahtera Kristus. Dan kemarin kita telah belajar bahwa damai sejahtera Kristus itu kalau kita berjumpa dengan Kristus dalam hidup kita. Dan salah satu contoh adalah orang yang bernama Simeon yang ada di Yerusalem. Dia berjumpa dengan Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera. Yang pertama, kemarin kita bicara bahwa orang akan bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus kalau orang itu dengar-dengaran. Seperti halnya orang yang mendengar akan Yesus, dia akan berjumpa dengan Yesus. Ada bagian yang berikutnya, yaitu yang bukan dengar-dengaran, tapi yang disebut dengan orang yang benar. Bukan sekedar dengar-dengaran, tapi dia hidup benar. Dikatakan sudah kekasih Tuhan di dalam Lukas 2 ayat yang 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Simeon, ia seorang yang benar. Jadi bukan sekedar kita mendengar, jadi orang mendengar, tapi kita juga orang yang benar. Seperti apa orang yang benar itu sudah mengasihi Tuhan? Dikatakan dalam Roma 2 ayat yang ke-13, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi tidak cukup kita hanya mendengar, jadi orang yang mungkin peka, tapi tidak melakukan akan hukum itu. Kita perlu mendengar, tapi kita juga melakukan. Kita perlu membaca, kita juga melakukan. Itu orang benar. Dan itu yang dilakukan oleh Simeon, sehingga disebutkan dia orang yang benar, karena dia melakukan hukum Taurat. Bukan sekedar mendengar hukum itu, tapi dia melakukan hukum Taurat, sehingga dia disebut dengan orang yang benar. Lalu saudara kekasih, bagaimana dengan kita hari ini? Kita ini tidak mengerti atau tidak hukum Taurat kita langgar dan lain sebagainya. Dikatakan saudara kekasih Tuhan di dalam Roma 3 ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lah, kita ini adalah orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan karena kematian Kristus Yesus. Kita dibenarkan karena penebusan daripada darah Yesus Kristus. Kita ini adalah orang yang dibenarkan. Nah, kalau kita ini ada orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, kita adalah orang yang dibenarkan, layak menerima damai sejahtera Kristus di dalam hidup ini. Kita boleh mendengar firman Tuhan dan kita boleh melakukannya, dan kita ini adalah orang yang dibenarkan karena penebusan Yesus Kristus. Jadi saudara kekasih Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan. Bukan saudara melakukan sesuatu yang benar, tapi saudara orang yang dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Jadi setiap saudara adalah yang dibenarkan. Di dalam Natal ini sudah layak menerima damai sejahtera yang datang dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara tidak usah takut dan gentar. Kalau saudara adalah orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara adalah orang yang dibenarkan, layak menerima damai sejahtera Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Terima kasih Bapa. Tuhan, buatlah hidup kami adalah orang yang menerima Yesus yang menebus, dan kami adalah orang yang dibenarkan. Terima kasih untuk penebusan. Dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi.